Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif qala sya'ir qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-mithalu at-tasi'u wal 'ashiru qawluhu ta'ala 'an safinati Nuh tajri bi a'yunina wa qawluhu li Musa wa litusna'a 'ala 'aini. wal jawabu anna al-ma'na fi hataini al-ayataini 'ala dhahiri al-kalam wa haqiqatihi lakin ma dhahiruhu ma dhahiru al-kalami wa haqiqatuhu huna. Baik. Kita sudah di contoh yang ke-9 digandengkan dengan contoh yang ke-10. Tapi satu contoh ya, 2 ayat tapi dengan satu syubhat. Kata beliau pada ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang Nuh atau safina, perahu dari Nuh. Tajri bi a'yunina. Kata Allah Subhanahu wa taala wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Jazaan liman kana kufir. Tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir. Kami bawa Nuh di atas perahu, dan perahu itu berjalan dengan pengawasan kami sebagai balasan untuk siapa yang dikafirkan atau diingkari oleh kaumnya, itu Nabi Nuh. Dan li Musa, ya, walitusna'a ala aini. Ini dalam ayat di surat Thaha, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Musa, setiap orang yang melihatnya itu cinta kepadanya. Kemudian kata Allah walitusna ala aini. Kemudian kamu diasuh dengan melalui pandangan kami, pengawasan kami, penjagaan kami. Ini dari ayat. Sekarang apa zahir ayat ini? Ahli bid'ah itu melemparkan tuduhan kepada ahli sunnah wal jamaah, menganggap ahli sunnah wal jamaah keluar dari zahir ayat. Zahir ayat yang dia inginkan bahwasanya perahu Nuh itu berjalan di dalam mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan ba bermakna fi. Fi bermakna zarfiyah. Kalau dikatakan zarfiyah berarti tajri fi a'yunina, di dalam mata-mata kami. Ini yang pertama. Yang kedua, walitusna'a ala aini. Musa diasuh ala aini. Ala bermakna isti'la. Dia jadikan ala bermakna isti'la. Berarti di atas, fawq. Ya kan? Berarti zahirah, apa zahirnya? Bahwasanya Musa diasuh di atas matanya Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhatnya. Jadi mereka menganggap zahirnya Allah Subhanahu wa taala perjalankan perahu Nabi Nuh itu di dalam matanya. Kemudian mengasuh Musa diasuh di atas matanya. Ya, di atas matanya. Ini
dalil penetapan sifat mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalil untuk penetapan sifat mata Allah Subhanahu wa taala. Soalnya memiliki dua mata. Ya. Pembahasannya di kitab yang lain, bukan di sini. Di sini syubhatnya cuma menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan perahu Nuh di dalam matanya. Berarti ada hulul, ya kan? Ada hulul. Kemudian pula Musa diasuh di atas matanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala dia jadikan bermakna isti'la atau fawq. Tatkala ahli sunnah tidak mengikuti atau tidak menjadikan zahir kalam seperti yang dia inginkan, maka mereka menuduh bahwasanya ahli sunnah wal jamaah itu memalingkan zahir nusus dari makna nusus dari zahirnya, memalingkan zahirnya dari apa yang diinginkan. Sekarang ada dua kemungkinan dari zahir ayat disebutkan di sini. Kata beliau jawab bahwasanya makna dari dua ayat ini itu di atas zahir kalam dan hakikatnya. Tapi apa hakikat dari dua ayat ini? Kata beliau, hal yuqal inna zahirahu wa haqiqatahu. Baca dulu sampai dua itu. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتقلأها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويقلأه بها. Nah, ada dua. Apakah dikatakan zahirnya dan hakikatnya bahwasanya safinah, perahu dari perahu Nuh ini berjalan fi ainillah, ini dia. Dijadikan ba bermakna fi zarfiyah, fi ainillah. Atau anna Musa alaihi salatu wassalam yurba, itu diasuh fauqa ainillah ta'ala. Jadi fauq ala dijadikan bermakna isti'la, ulu, fauq. Atau dikatakan zahirnya bahwasanya safina, perahu itu berjalan dan mata Allah Subhanahu wa taala melihat dari perahu itu dengan menjaganya dan mengawasinya. Demikian pula pengasuhan dari Musa. Musa diasuh di atas mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mengawasinya. Menjaga dan mengawasinya. Ini dua kemungkinan. Maksudnya dua zahir, ya. Dua zahir. Tapi yang mana yang benar? Kalau yang di atas itu dari apa yang disangka oleh al-bid'ah. Kalau yang di bawah itu yang dibawa oleh ahli sunnah. Ya. Akan dijelaskan bagaimana membantah dari zahir ayat yang dibawakan oleh ahli bid'ah. Nah. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني إن تخرجه كان وهو راكب على عيني. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع عناية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره. Apa yang kedua? الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع.
ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. Terus. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. Baik. Kata beliau tidak ada keraguan bahwasanya ucapan yang pertama itu batil. Jelas. Dan kebatilannya dari dua sisi. Secara lafaz dan secara makna. Yang pertama secara lafaz. Kata beliau annahu la yaqtadihi al-kalamu bi muqtada al-khitab al-arabi. Kalau makna zahir ayat yang pertama itu batil karena kalam Arab itu tidak mengharuskan, tidak ada kandungannya seperti itu. Kalau dikatakan tajri bi a'yunina, bahwasanya perahu itu berjalan di dalam mata atau diasuh di atas mata dengan ucapan litusna'a wa litusna'a ala aini. Tidak ada. Wal Qur'an al-Karim innama nazala bi lughatil Arab. Dan Al-Qur'an itu Al-Qur'an diturunkan dengan berbahasa Arab. Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Turunkan Al-Qur'an dalam berbahasa Arab agar kalian memahami. Wa qala ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin. Itu Jibril, ala qalbika litakuna minal mundirin. Pada hatimu ya Muhammad supaya kau menjadi orang yang beri peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Iya, yang jelas. Kata beliau, wala ahadun yafhamu min qaulil qail. Tidak ada seorang pun yang memahami dari ucapan orang yang berkata fulanun yasiru bi'aini. Ucapan fulan yasiru bi'aini, berjalan dengan mataku. Annal makna, bahwasanya makna kalau dikatakan fulan yasiru bi'aini maknanya bahwasanya dia berjalan di dalam mataku. Tidak ada. Iya, tidak ada. Wala min qaulil qail fulan takharraja ala aini. Iya. Fulan terpantau di atas mataku. Kalau katakan fulan terpantau di atas mataku. Tidak ada mengatakan bahwasanya si fulan ini itu berjalan atau berkendara di atas mataku. Tidak ada yang memahami seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Taib. Kata beliau, walau da'a mudda'in. Kalau ada yang mengaku, dari orang yang mengaku bahwasanya zahir lafaz seperti ini, pada khitab seperti ini, katakan fulan yasiru bi'aini, dipahami, fulan berjalan di mataku, dipahami seperti itu. Maka kata beliau, la dhahika minhu sufaha. Orang bodoh saya ketawa. Fadlan anil uqala, apalagi orang berakal. Orang berakal. Ini dari sisi lafaz. Di sisi lafaz itu tidak terkandung makna yang apa yang disangka oleh ahlul bid'ah. Bahwasanya ucapan Allah tajri bi a'yunina itu berjalan di dalam mataku, walitusna alaini, yaitu diasuh di atas mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Yang kedua dari sisi makna. Asani anna hada mumtani'un ghayatan. Dari sisi makna, kalau dikatakan seperti itu zahirnya ini terlarang dengan puncak keterlarangan. Kenapa? Wala yumkinu liman 'arafa Allah wa qaddarahu haqqa qadrihi. Tidak ada yang untuk orang yang
mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kadarnya. Ayyafhamahu fi haqqillah ta'ala, untuk dia pahami pada hak Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersentuhan dengan makhluk. Atau dalam ayat ini perahunya berjalan dalam mata Allah, atau Musa diasuh di mana? Di atas mata Allah. Tidak ada. Karena mereka paham, kata beliau, lianna Allah taala mustawin ala arsy, karena Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya, dan ba'inun min khalqihi. Saya tanya, di mana safinah berjalan? Di atas atau di bumi? Di bumi. Ya kan? Sedangkan kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Kalau dikatakan safinah ini diasuh atau berjalan di mata Allah, berarti perahu ini di mana? Berarti naik. Sedangkan perahu itu berjalan di bumi. Di bumi. Jelas ayatnya. Ya. Jadi ini dia. Ba'inun min khalqihi, ini juga. Dan Allah terpisah dengan makhluknya. Kalau dikatakan perahu safina atau perahu dari Nuh ini berjalan di mata Allah, berarti ada hulul. Ada hulul. Walaupun ba'inun min khalqihi ini ucapan datang belakangan setelah adanya ucapan dari ahlul bid'ah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fi kulli makan. Iya. Halla ma'a makhluqatihi, itu bersama dengan makhluknya. Ini dia. Makanya ditambahkan oleh ulama dengan ucapan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fawqa samawati mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqihi wa ilmuhu fi kulli makan. Itu ucapan untuk membantah mereka. Allah di atas langit. Iya, di atas semua makhluknya. Memiliki sifat istiwa, ulu di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dengan makhluknya. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya mencakup segala sesuatu di semua tempat. Jadi ini dari sisi makna. Wala yahillu fihi syai' min makhluqatihi. Orang yang tahu Allah, dia juga tahu bahwasanya Allah itu tidak hulul bersama sesuatu pun dari makhluknya. Wala huwa halun fi syai'in min makhluqih. Tidak pula Allah yang menyatu. Jadi makhluknya tidak menyatu dengan Allah, tidak pula Allah menyatu dengan makhluknya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak dikatakan Allah yang turun ke bumi atau makhluknya yang naik ke mana? Tinggi bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Subhanahu wa ta'ala an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang disangka oleh ahlul bid'ah ini dari zahir ayat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau safinah perahu Nuh itu berjalan di mata Allah, dan Musa itu diasuh di atas mata Allah Subhanahu wa taala. Ini dua bantahan untuk mereka. Ya. Jadi bantahan secara makna itu diambil dari dalil yang lain tentang penetapan sifat istiwa, sifat ulu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ba'in min khalqihi, ya. Dari sisi bahwasanya safinah Nuh itu berjalan di bumi dan Musa itu diasuh di bumi, ya, bukan di langit, tidak di atas. Kata beliau, fa idza tabayyana butlanu hadza min nahiyatil lafdhiyyah wal ma'nawiyyah. Kalau sudah jelas kebatilan dari makna ini, makna yang pertama ini, maka dari sisi lafaz, ini di jawaban yang mana? Yang pertama. Dan dari sisi makna, ini jawaban dari yang ketiga. Apa yang kedua? Yang kedua, berarti dari sisi lafaz dan makna. Ta'ayyana ay yakuna dhahir kalam huwa al-qaul ats-tsani. Maka jelas berarti ucapan yang kedua ini yang benar dari zahir ayat. Zahir ayat bahwasanya ditabir dengan tajri bi a'yunina wa litusna ala aini. Kata beliau, anna safinata tajri wa 'ainullahi tar'ahu wa takla'uhu. Maksudnya perahu Nuh berjalan dengan mata-mata Allah Subhanahu wa taala. Bi atau ba di situ bermakna apa? Musahabah. Iya. Bersama
yang dimana dari keharusan ainullah subhanahu wa ta'ala itu ada melihat, menjaga dan memperhatikan dan mengawasi. Sudah. Kalau antum bawa fi, ba bernama fi, itu ta'wilmu. Ya kan? Kita ambil zahirnya, ba bermakna musahabah. Itu bersama mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Sudah lewat kemarin. Yang dimana bersama dengan mata Allah subhanahu wa ta'ala, itu artinya Allah melihat, dan keharusan dari melihat adalah menjaga, mengawasi, memelihara. Kata beliau, wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu ala ainillah yar'ahu wa yakla'uhu biha. Iya. Demikian pula tarbiyah Musa. Kalau Musa diasuh itu di atas mata Allah, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala melihat dia, memperhatikan, mengawasi, memelihara ketika Musa ditarbiyah oleh istri dari Fir'aun. Iya. Jadi ini makna-makna. Karena jelas ya, Musa di mana? Di bumi atau di langit dididik? Di bumi. Demikian pula perahu. Iya, perahu itu berjalan di atas laut, di atas air. Air di mana? Ya, air yang ada di bumi. Iya kan? Nuh di bumi. Taib. Kalau kita katakan, lalu apa perbedaannya antara ba dengan ala? Kalau memang sama-sama, kalau dari sisi mana kan sama. Bi'ayunina ala aini, itu sama, antum lihat. Ya kan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengawasi, menjaga. Ya, menjaga. Lalu apa perbedaannya? Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, pada dasarnya itu dihubungkan dengan ba pada dasarnya. Pada dasarnya dihubungkan dengan ba. Tapi Musa di sini litusna ala aini, itu digandengkan dengan huruf ala. Ya. Karena bentuknya adalah sesuatu yang tersembunyi kemudian ditampakkan. Ya kan? Sesuatu yang tersembunyi kemudian ditampakkan. Sekarang dalam kisah Fir'aun atau Musa, tatkala seorang datang kepada Fir'aun bahwasanya akan ada seorang laki-laki yang dilahirkan dan akan menjadi musuhmu, ya kan, akan mengalahkanmu. Maka Fir'aun mengutus semua bala tentaranya untuk membunuh siapa saja yang lahir dari laki-laki. Akhirnya tatkala Musa lahir, disembunyi atau tidak? Disembunyi atau tidak? Disembunyi. Ya kan? Disembunyikan kelahirannya. Kemudian disampaikan, dibisikkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibu Musa untuk dialirkan di mana? Di sungai. Lihat. Tatkala sampai di sungai, didapat oleh istri dari Fir'aun, diambil. Yang sebelumnya diasuh secara sembunyi dari mana? Dari Fir'aun. Kemudian setelah itu, tatkala diasuh oleh istri dari Fir'aun, sekarang tersembunyi atau nampak? Nampak atau tersembunyi? Nampak. Fir'aun lihat. Iya. Fir'aun senang. Iya kan? Istrinya juga lihat. Jadi makanya ditakbir dengan ala. Karena dari sesuatu yang tersembunyi kemudian ditampakkan. Adapun tajri bi a'yunina, ini tidak butuh kepada ala karena sudah jelas, sudah nampak. Bukan sesuatu yang tersembunyi kemudian ditampakkan. Itu dari perbedaan antara muta'alliq dengan ala, aini bersambung dengan didahului oleh kalimat ala, dengan kata ain didahului oleh kalimat atau huruf jar ba. Jadi ini dua perbedaan. Jadi kalau dikatakan maknanya sama tapi kenapa ditabir dengan ala dan ba, itu bedanya. Ditabir dengan ala karena tarbiyah Musa yang sebelumnya ini dalam keadaan takut, tersembunyi, itu tak kala ditabir dengan ala menunjukkan hal tersebut sudah ditampakkan. Iya,
ditampakkan. Dia diasuh dalam keadaan aman dan jelas. Bukan lagi dalam keadaan apa? Sembunyi-sembunyi. Kata beliau. Jadi itu dua perbedaan. Karena mungkin bertanya ya, maknanya di sini sama. Tajri wa 'ainullah tar'aha wa takla'uha wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu 'ala 'ainillah yar'ahu wa yakla'uha biha. Ya kan? Apa di situ? Yakla'uhu atau yakla'uha? Hu ya? Wa tarbiyatu Musa takunu 'ala 'ainillah yar'aha atau yar'ahu wa yakla'uhu. Iya. Pakai ha. Yakla'uhu biha. Hah? Azizat yakla'uhu biha. Musa. Tarbiyatu Musa takunu 'ala 'ainillah yar'ahu. Ya kan? Ya. Yar'ahu wa yakla'uhu biha. Baik. Kata beliau, wa hada ma'na qaul ba'di salaf bimar'a minni. Iya. Ini makna dari ucapan sebagian dari as-salaf bimar'a minni, yaitu dengan pantauan dari kami. Ditabir dengan mar'a. Iya, mar'a yaitu dengan pandangan kami. Pandangan dari kami. Apa maksudnya? Bimar'a. Ya kan? Ini maknanya. Maksudnya diperhatikan, bukan apa bahwasanya dia berada di mata saya atau di atas mata saya, tidak, tapi saya melihatnya, saya memperhatikannya dan saya memeliharanya, menjaganya. Seperti itu, bimar amin nih. Fa inna Allah Ta'ala idza kana yakla'uhu bi'ainihi aliyat. Ini dalal iltizam. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan matanya, maksudnya melihat, lazima min dzalika ayyarah, berarti mengharuskan Allah Subhanahu wa taala melihat. Iya. Allah Subhanahu wa taala melihat. Jadi kalau dikatakan saya apa namanya? Dengan pantauan mata saya, berarti apa? Apa maksudnya? Pantauan mata saya. Berarti dengan penglihatan saya lihat dia. Kata beliau, walazimul ma'na sahih, dan keharusan makna yang sahih itu bagian darinya. Iya. Jadi keharusan dari pandangan apa? Nah, melihat. Kalau dikatakan dengan pandangan kami, berarti Allah Subhanahu wa taala melihat bi'ayunina. Iya, bi'ayunina. Kama huwa ma'lumun min dalalatil lafaz. Dari satu lafaz diambil darinya istinbat, namanya dalalatul lafziyah. Haitsu takunu bil mutabaqah, bisa saja dengan mutabaqah, wa tadammun, bisa juga dengan tadammun atau iltizam. Dan ini iltizam. Maka dikatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan matanya, berarti Allah Subhanahu wa taala melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat. Iya. Allah Subhanahu wa taala melihat Musa diasuh. Iya. Melihat dan menjaganya, memeliharanya. Kemudian melihat juga perahu Nuh berjalan. Itu melihat dan menjaganya, memeliharanya, mengawasinya. Tapi ini syubhat yang diberikan, dituduhkan oleh Sunnah wal Jamaah dari Ahlul Bid'ah tentang zahir ayat tajri bi'ainina wa litusna 'ala 'aini. Kita ambil satu lagi. Tapi panjang ini. Tunggu dulu. Kita akhirkan saja. Jadi saya berencana ambil 2. Baik, nanti besok insyaallah. Maksudnya perbedaannya apa? Perbedaannya antara dihubungkan dengan ba dengan ala. Kan sama, maknanya sama. Ya kan? Kalau antum lihat disebutkan Muslimin itu sama. Tapi apa perbedaannya? Digandengkan dengan huruf ala dengan ba. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pada asalnya itu dengan ba.
Iya, pada asalnya itu dengan ba. Tapi karena Musa itu dari sesuatu yang tersembunyi kemudian nampak, maka ditakdir dengan ala. Adapun Safina Nuh itu tidak butuh kepada ala, karena memang sesuatu yang sudah nampak. Sesuatu yang sudah nampak, begitu. Jadi sama-sama bermakna riayah, penjagaan, pengawasan, pemeliharaan. Tapi kalau Nuh itu memang diinginkan pengawasan saja, pemeliharaan, penjagaan. Adapun Musa itu dua, di mana menampakkan yang di mana sebelumnya ini ada sesuatu yang tersembunyi. Iya, menampakkan yang di mana sebelumnya ini tersembunyi. Yang kedua yang diinginkan itu penjagaan dan pemeliharaan dan pengawasan. Makanya didatangkan dengan ala. Adapun Nuh itu yang diinginkan cuma penjagaan saja, karena tidak butuh lagi ditampakkan, sudah tampak. Makanya tidak butuh ditakbir dengan ala. Apa? Itu yang di awal dia katakan itu akhirnya dia itu binya bermakna roti ya. Binasnya boleh terang. Mana? Tadi yang di sifatnya dibilang ini binya roti ya. Itu zahir di sisi mereka. Antum lihat di awal. Hal yuqalu inna zahirahu wa haqiqatahu anna safinata tajri fi a'yunina. Maksudnya ba bermakna fi. Atau anna Musa alaihi salatu wassalam yurba fawqa ainillah. Maksudnya fi, fawqa di sini dijadikan ala bermakna fawq. Atau zahirnya ini. Yang kedua, kata beliau zahir yang pertama batil. Maksudnya batil apa? Karena dia jadikan makna bi, jadikan bi bermakna apa? Fi. Dibantah dengan dua itu. Jadi yang dikatakan fa idza tabayyana butlanu hadha an-nahiyah al-lafziyyah wal ma'nawiyyah ta'ayyana ay yakuna dhahirul kalam huwa qaul tsani. Apa qaul tsani? Itu dia. Tidak menjadikan ba bermakna fi dan tidak menjadikan ala bermakna isti'la atau fawq. Bisa? Iya. Subhanallah wa bihamdihi,